Selamat ketemu kembali. Kali ini saya mau bahas yang ringan-ringan. Jadi kita belajar yang ringan-ringan aja. Apa itu? Coba kita belajar tentang kopling manual. Ini medianya nggak lengkap, tapi saya yakin bisa mewakili lah prinsip kerjanya. Pertama, yang harus kita pahami dulu fungsi kopling. Kopling itu fungsinya buat apa sih? Kopling fungsinya adalah untuk menghubungkan dan memutuskan putaran poros engkol ke roda belakang. Ya, saya ulang ya. Jadi fungsi kopling itu untuk memutus dan menghubungkan putaran poros engkol ke roda belakang. Nah, kerjanya gimana? Ini kita belajar sama-sama. Pertama, kita harus paham dulu. Ini namanya, kalau bahasa bengkelnya namanya kopling hose. Kalau bahasa teknisnya outer comfort. Coba lihat alurnya. Ini ada dua ya. Sebetulnya kan yang berperan penting kan di sini. Ini ada dua. Satu plat kopling, yang satu kampas kopling. Nah, perhatikan geriginya atau apa namanya ini? Giginya ya, atau alurnya ini ya. Kalau kampas kopling itu geriginya ada di luar. Kenapa? Dia menjadi satu dengan kopling hose atau rumah kopling ini, outer comfort. Jadi pengertiannya, kalau kopling hose-nya ini berputar, kampasnya ikut berputar. Nah, ini ya. Oke, paham dulu. Kalau kampas kopling berputar, kopling hose ikut berputar. Ini jadi satu putarannya. Oke. Yang kedua, ini ada plat kopling. Plat kopling ini alurnya ada di dalam. Kebalikannya kampas, kalau kampasnya di luar, kalau ini di dalam. Nah, dia alurnya ini ikut di innernya kopling. Nah, ini ya, senternya kopling. Kenapa? Artinya apa? Ini kalau berputar platnya, maka innernya ini ikut berputar, center koplingnya ini ikut berputar ya. Jadi tidak iso platnya muter dewe terus innernya muter sendiri, tidak bisa. Pasti ini ikut berputar dengan innernya, platnya. Oke, pelan-pelan biar jelas. Saya ulang. Kalau kampas kopling alurnya ikut kopling hose, jadi kopling kampasnya berputar, kopling hose-nya ikut berputar, atau dibalik, kopling hose-nya berputar, kampasnya ikut berputar. Ini kan ikut putarannya kan ikut, ada gigi primer di depan dari kopling hose, dari askruk, dari poros engkol ada gigi primer, kemudian dihubungkan dengan gigi ini, sehingga gigi ini berputar bersamaan dengan putaran askruk. Ya, saya ulang kembali, kopling hose berputar bersamaan dengan putaran askruk. Kemudian center koplingnya ini alurnya ada di luar, di dalam. Jadi platnya ada di dalam ini. Jadi posisinya, kalau posisi platnya muter, ini innernya ikut muter. Sedangkan alurnya di dalam ada geriginya ini. Geriginya ini masuk di ini dari as transmisi. Artinya apa? Kalau ini berputar, innernya berputar. Ya, ini innernya berputar, berarti transmisinya ikut berputar, kan gini, asnya, mensapnya ya, ini ngomong mensap, poros utamanya ikut berputar kalau innernya. Nah, terus caranya menghubung dan memutuskan gimana? Nah, ini saya jelaskan kembali. Jadi bahasanya sebetulnya enak bahasa Jawa, cuman karena request teman-teman itu ada yang, Pak, bahasa Indonesia, saya bahasa Jawa nggak ngerti ya. Ada yang beberapa yang kasih masukan seperti itu. Jadi ya bahasa Indonesia nih campur-campur ya. Yang penting bisa dipahami. Nah, coba kita ilustrasikan sekarang. Nih ya. Kalau posisinya kampas dan plat ini bertemu, terus kemudian dia tidak lengket, ini bisa bergerak sendiri-sendiri. Ini artinya kan dia masih bisa berputar sendiri-sendiri. Maka putaran antara kopling hose dan innernya ini bisa berputar sendiri-sendiri. Kopling hose ikut askruk muter dewe,
innernya ini sama roda belakang sama transmisi ini bisa berputar sendiri, maka putarannya tidak nyambung. Nah supaya nyambung, nah ini makanya ada kampas, masangnya ada kampas, ada plat kan gini. Terus ini dimasukkan, nanti ini kan kebetulan medianya nggak lengkap ya, cuman bisa mewakili, saya yakin bisa mewakili kok. Ketika ini kita masukkan, ini ya, ini ada alurnya juga, alurnya ini masuk di sini sama. Nanti dia bisa bergerak maju mundur. Nah, artinya apa? Kalau ini nggak bisa bergerak maju mundur, berarti ada yang salah. Ini kalau ditarik pir kan kenceng, kampasnya sama plat ini kalau ditarik pir gini, ini kan ada pir ya. Istilahnya, sorry ya, ini mungkin kok YouTuber kok gak bondoy, medianya nggak lengkap. Kalau ini kita tarik pir, otomatis kampas dan plat bersatu, kenceng gini kan. Nah ketika kopling ditekan kan ada tuasnya penekan, dia tekan, dia didorong gini, bergerak ke gini. Ketika didorong maka kampas dan plat ini berpisah, bisa berputar sendiri-sendiri. Kampasnya ikut kopling hose, platnya ikut inner. Nah innernya ini ikut poros di transmisi ini ya. Ini Ben iso kasih ilustrasi. Jadi dia ikut transmisi innernya, kemudian yang kopling hose-nya askruk. Nah, kesimpulannya, jadi kampas dan plat itu, ini perhatikan tangan saya. Saya kasih analogi ya. Kalau tangan saya yang kanan ini adalah kampasnya, yang kiri ini platnya. Nah, yang kiri ini ikut putaran transmisi atau as transmisi atau roda ya. Kemudian yang kanan ini putarannya ikut askruk. Nah ketika kampas itu ditekan set gini rapat, maka saya akan berputar bersamaan, tangan kanan saya dengan tangan kiri saya akan berputar bersamaan. Artinya putaran askruk sama putaran roda belakang itu bareng-bareng berputar. Ketika kopling ditekan, ini kampas dan plat renggang. Nah gini, otomatis ini bisa berputar sendiri poros sengkolnya. Ini rodanya bisa berputar sendiri. Nah itu namanya kopling. Nah artinya terjawab bahwa kopling itu tugasnya ada memutus dan menghubung putaran poros engkol ke putaran roda belakang. Jadi kampasnya itu ikut kopling hose, platnya ikut senternya dengan transmisi. Ketika dua tangan ini berputar, kalau renggang gini kan tidak bisa muter bareng gini kan, bisa muter dewe. Tapi ketika dijadikan satu sama pir, langsung dia bergerak bersama. Ya itu sistem kerjanya kopling manual seperti itu, melepas dan menyambung dan memutuskannya itu tidak berdasarkan putaran, tapi dengan bantuan tangan atau handle kopling. Bisa bantuan kalau motor bebek itu kan ada istilahnya pedal persneling. Kalau pedal persneling ditekan, nah kopling manualnya yang bekerja, yang memutus gitu. Oke ya, nanti masalah kopling ganda kita jelaskan di konten berikutnya. Tapi yang jelas sistem kerja kopling manual itu tidak berdasarkan putaran, tapi berdasarkan bantuan gaya dorong dari handle kopling tadi sama pedal persneling. Jadi memutus dan menghubungkan putaran poros engkol ke roda belakang. Oke, mungkin teman-teman ini sederhana, analoginya pakai tangan, plat dan kampas dan plat dibalik sama aja. Ketika pisah dia berputar sendiri-sendiri, ketika ditarik pir bersama dia berputar bersama. Oke, ini mungkin bisa mewakili teman-teman kopling. Kok ribet ya menjelaskannya secara teknis, kok ribet. Padahal kalau kita ngomong sederhananya ya gampang sekali menurut saya. Kenapa? Oh ya, ada pertanyaan, Mas, kalau kampasnya sudah aus, kenapa kok motor itu larinya lambat atau selip? Oh iya, coba gini sekarang, kalau ini kekuatan pir ini, kita bayangkan ini kan pir ini kan dia yang menekan plat dengan kampas, dia kan yang istilahnya menempelkan plat dengan kampas. Kalau posisinya asalnya agak tebal sehingga tarikan pirnya ini kuat, nah kampasnya menipis karena kan gaya gesek. Di sini kan ada istilahnya kayak bahan kampasnya ya. Kalau dia kena gesekannya, dia kan semakin menipis. Ketika menipis, otomatis daya tariknya dari pegas ini kurang kenceng. Makanya kalau teman-teman biasanya sing, oh aku pengen Mas kopling apa jenis motorku tarikannya lebih responsif, biasanya pire diganti yang lebih
panjang dikit, mungkin yang GL diganti punya Tiger. Nah, mungkin contohnya kayak gitu. Artinya apa? Dia hanya supaya kampas dan plat mengikatnya semakin kenceng gitu. Jadi kalau kampasnya sudah aus ya selip dulu, karena nggak langsung serp gini, tapi ada pergesekan dulu baru gini, gereng dulu baru jalan gitu loh. Jadi kalau kampasnya normal, slidingnya ini normal semua, plat normal, begitu serp langsung bergerak bersama. Oke, itu kopling manual. Semoga bisa buat belajar buat teman-teman. Selamat belajar.